taman surga sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati salah satu taman dari surga, maka singgahlah untuk mengambil manfaat darinya. Para sahabat kemudian bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman surga itu? Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kita adalah dua doa ibadur rahman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Furqan di ayat 64 dan di ayat 65 dan di ayat 74. Di akhir surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat para hamba Allah yang senantiasa bertakwa, konsisten dan istiqamah di atas ketaatan. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Sampai pada ayat yang ke-74 Allah berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما." Ayat-ayat yang kita baca ini semuanya terkait dengan karakter atau sifat ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala puji, yang Allah Subhanahu wa taala sanjung di akhir surah Al-Furqan. Di ayat pertama tadi yang kita sebut, di antara sifat mereka adalah rendah hati. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di antara sifat mereka adalah rendah hati, tawadhu, tidak menyombongkan diri. Lalu kemudian cuek atau tidak peduli dengan celaan orang-orang jahil, atau tidak peduli dengan bulian orang-orang yang membuli mereka. Kalau ada orang yang membuli mereka, mereka tidak membalas dengan balasan apapun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil yang membuli dan mencela mereka, mereka mengatakan salam. Saya tidak akan membalas. Di antara sifat mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat ini adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang lain Allah sebutkan cuma satu kali. Rendah hati Allah sebutkan cuma satu kali. Kemudian banyak salat dan bersujud. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Banyak bersujud dan salat Allah cuma sebutkan satu kali. Menjauhi kesyirikan, kemudian berinfak, menjauhi zina, menjauhi pembunuhan. Allah cuma sebutkan satu kali. Tetapi terkait dengan doa, Allah menyebutkan dua kali. Allah menyebutkan dua kali. Yang pertama adalah doa agar dijauhkan dari api neraka. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Doa pertama adalah di antara karakter ibadur rahman adalah orang-orang yang mengatakan, yang berdoa, "Wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami dari api neraka jahannam, atau dari siksaan api neraka jahannam. Sesungguhnya siksaan neraka jahannam itu adalah siksaan yang tetap, tidak berubah."
Kemudian doa yang kedua Allah sebutkan dalam ayat ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kami atau anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak keturunan yang bisa menjadi penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Dua doa ini merupakan doa yang sangat urgen. Dua doa ini merupakan doa yang sangat urgen sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai doa para ibadur rahman. Doa yang pertama adalah doa agar dijauhkan dari api neraka Jahannam. Dua doa ini menunjukkan urgensi dari doa, bahwa doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Jami' At-Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis walaupun dhaif tapi memiliki makna yang benar, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Tidaklah ada suatu ibadah kecuali di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah doa. Tidak ada suatu ibadah kecuali di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan doa-doa. Pada doa yang pertama itu adalah doa agar kita dijauhkan dari api neraka. Walladzina yaqulun, orang-orang yang senantiasa berdoa atau berkata. Yaqulun itu dalam bahasa Arab adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan kesinambungan atau terus-terusan dilakukan. Fi'il mudhari' menunjukkan kesinambungan atau terus-terusan dilakukan. Jadi walladzina yaqulun dimaknai orang-orang yang senantiasa berdoa. Orang-orang yang senantiasa berdoa. Artinya doa agar dilindungi oleh Allah dari api neraka Jahannam itu adalah doa yang terus-terusan mereka baca. Bukan dibaca satu kali dalam satu minggu, bukan dibaca dalam sekali-sekali, bukan. Tapi doa yang terus-terusan mereka baca. Oleh sebab itu merupakan sunnah agar kita semua memperbanyak doa Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharam. Kemudian di antara faedah dari doa ini adalah bahwa walaupun tanda ibadur rahman semuanya berkaitan dengan amalan, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyelipkan amalan doa. Hal ini menunjukkan bahwa amalan dan doa harus senantiasa berjalan bersama. Amalan dan doa harus senantiasa berjalan bersama. Amalan tanpa doa itu merupakan amalan yang sangat kurang. Amalan tanpa doa itu merupakan amalan yang sangat kurang dan kurang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, doa tanpa amalan adalah sebuah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tanpa amalan adalah sebuah penghinaan dan sebuah karakter hamba yang hanya mau berpasrah diri dan tidak mau beramal. Dibarengi dengan doa. Dan sebuah doa harus dibarengi dengan amalan. Ini merupakan karakter hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Rabbana asrif anna adzab jahannam. Menyebutkan doa ini setelah menyebutkan karakter salat. Karakter salat dan senantiasa banyak bersujud. Ini menunjukkan bahwa banyak berdoa itu dianjurkan dalam salat dan dalam sujud-sujud kita.
Allah menyebutkan ayat ini setelah dia menyebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Di antara karakter orang yang bertakwa adalah orang yang pada malam hari senantiasa banyak bersujud dan berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menyebutkan doa ini. Ini menunjukkan bahwa doa ini harus senantiasa dibaca dalam salat. Senantiasa dibaca dalam salat dan sujud-sujud kita. Dan doa dalam salat merupakan doa yang sangat utama. Doa dalam salat merupakan doa yang sangat utama dan sangat mustajab. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amma sujud fajtahidu fihi ad-du'a faqamin an yustajaba lakum." Adapun pada saat sujud, maka sungguh-sungguhlah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa dalam sujud itu lebih pantas, lebih layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, banyak kaum muslimin sungguh-sungguh berdoa setelah sholat. Sungguh-sungguh berdoa setelah sholat. Padahal doa yang paling utama dan paling mustajab adalah dalam sholat kita, dalam sujud kita, dalam rukuk kita, sebelum bersalam, dalam duduk di antara dua sujud kita. Itu semuanya merupakan momen yang sangat mustajab untuk kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersungguh-sungguh untuk berdoa setelah sholat itu merupakan keterlambatan. Kalau punya hal bainal abdi wa rabbih fi sujud, fa'kthiru fihi du'a. Momen yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urgensi doa dalam amalan-amalan kita adalah agar amalan kita itu bisa menjadi sumber rahmat bagi kita. Agar amalan kita itu menjadi faktor adanya rahmat bagi kita. Agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan kita kadang tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa membuat kita masuk surga. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lan yunjiya ahadukum amalah, atau lan yunjiya ahadan minkum amaluh." Kata Rasulullah, amalan kalian tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Amalan kalian tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Para sahabat kemudian bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Kalau amalan kami tidak bisa menyelamatkan diri kami, maka apakah engkau juga wahai Rasulullah, amalanmu tidak bisa menyelamatkanmu? Rasulullah menjawab, "Na'am, illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah." Kata Rasulullah, iya, amalanku juga tidak akan bisa menyelamatkanku, kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepadaku rahmat. Kalau Allah memberikan rahmat kepadaku, maka dia akan menyelamatkanku. Tapi kalau hanya sekadar amalan, itu belum tentu memberikan saya keselamatan. Para ulama mengatakan bahwa makna dari hadis ini adalah bahwa amalan yang kita lakukan itu belum tentu menyelamatkan kita. Apalagi kalau tidak beramal, lebih-lebih tidak akan bisa menjadi faktor keselamatan. Sudah beramal tapi belum tentu menjadi faktor keselamatan. Apa faktornya? Yang pertama, bahwa kadangkala amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala amalan kita tidak diterima oleh Allah. Ya. Kalau diterima, itu akan menjadi sebuah sumber rahmat. Tapi kalau tidak diterima, maka amalan itu mustahil bisa menjadi faktor keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amalan itu bisa menjadi faktor keselamatan kalau ia bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan itu kadang tidak mendatangkan rahmat.
Kalau amalan bisa mendatangkan rahmat, maka itu bisa menjadi faktor keselamatan kita. Karena karena amalan hanyalah sebab. Amalan itu hanyalah faktor dan sebab. Sedangkan faktor atau sebab kadangkala bisa berfungsi, kadangkala tidak bisa berfungsi. Sebuah kamera yang ada di hadapan kita, ini faktor adanya rekaman. Kadangkala kita sudah berusaha untuk merekam, tapi ternyata rekamannya tidak tersimpan. Kadangkala tersimpan dan kadangkala tidak tersimpan. Artinya suatu faktor atau suatu sebab kadangkala berfungsi dan kadangkala tidak berfungsi. Amalan soleh kadang bisa berfungsi sebagai sumber rahmat dan kadangkala tidak bisa berfungsi sebagai sumber rahmat. Oleh sebab itu, orang yang banyak beramal soleh tidak bisa atau tidak boleh bagi dirinya untuk menyombongkan diri. Tidak boleh bagi dirinya untuk menyombongkan diri. Karena amalan itu belum tentu diterima dan belum tentu menjadi faktor rahmat, belum tentu menjadi faktor keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang hamba tidak boleh hanya berpasrah diri berdoa, ya Allah, selamatkan saya, tapi dia tidak beramal saleh. Orang seperti ini adalah orang yang meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mengatakan kepada pimpinannya dalam jabatan, saya hanya akan memohon kepadamu, tapi saya tidak mau bekerja. Orang seperti ini adalah orang yang meremehkan pemimpinnya, orang yang meremehkan atasannya. Orang yang seperti ini adalah orang yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia hanya mau berdoa tapi tidak mau beramal saleh. Oleh sebab itu, urgensi dari menggabungkan antara amalan dengan doa sangatlah besar dalam agama kita. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang ibadur rahman berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Neraka jahanam adalah neraka yang paling dahsyat azabnya dan neraka yang paling dalam. Jahannam atau asal kata jahannam diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia berasal dari bahasa Yahudi, ada yang mengatakan dia berasal dari bahasa Persia, ada yang mengatakan dia berasal dari bahasa Syriani, dan kemudian berubah menjadi bahasa Arab. Kalimah mu'arrabah, artinya asalnya adalah bahasa Ajam, lalu kemudian dijadikan sebagai bahasa Arab. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa jahannam adalah bahasa Arab yang bermakna ba'idatul qa'r. Itu tempat yang paling dalam dasarnya. Tempat yang paling dalam dasarnya. Ba'idatul qa'r. Tempat yang paling dalam. Atau jurang neraka yang paling dalam. Itulah makna dari jahannam. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hadisnya. Yang saya maksud adalah terkait dengan dalamnya neraka jahanam. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini menunjukkan tentang dalamnya neraka jahanam. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi la yubali biha balan. Bahwa yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan kata-kata yang keji. Tapi dia tidak peduli dengan kata-kata itu. Celaan, bulian, penyesatan, dan kata-kata kotor lain. Dia tidak peduli dengan kata-katanya ini. Tapi kata-katanya ini menjadikan dia terjerumus ke dalam neraka, menjadikan dirinya terjerumus ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Artinya 70 tahun perjalanan kalau Anda dibuang dari atas neraka, terjun ke neraka jahanam,
Anda tidak akan mencapai dasarnya kecuali setelah menempuh 70 tahun perjalanan. Kita dibuang dari pesawat saja, mungkin tercabik-cabik tubuh kita sebelum sampai di bumi. Apalagi dibuang dari neraka jahanam yang kedalamannya adalah 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan dalam budaya bangsa Arab adalah sekitar 2 juta lebih kilometer. 2 juta kilometer lebih. Karena satu hari perjalanan itu sama dengan 80 kilometer. Satu hari perjalanan dengan onta itu sama dengan 80 kilometer. Ya, tinggal dikali 70 tahun kali 365 hari. Ya, hasilnya dikali dengan 80 kilometer. Nanti sekitar 2 juta kilometer lebih. Jadi dalamnya neraka jahanam adalah sekitar 2 juta kilometer. Sekitar hampir 5 kali lipat dari jaraknya bulan. Hampir 5 kali lipat dari jaraknya bulan. Anda dibuang dari bulan ke bumi, ya, itu sudah merupakan azab, ya, sudah merupakan siksaan. Apalagi dibuang di dalam neraka jahanam. Itu masih melayang di udara, belum sampai ke neraka jahanamnya. Kalau sudah sampai di neraka jahanam, kira-kira adab apa yang bisa menimpa orang yang masuk ke dalam. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa, maka memang berdoa untuk berlindung dari hal yang sangat menakutkan, dari adab yang sangat pedih. Ya, kalau kita berdoa untuk dilindungi, maka berlindunglah dari siksaan, dari adab, dari hal yang sangat menakutkan. Tapi kalau berdoa, maka berdoalah untuk meminta hal yang sangat membahagiakan. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza da'autumullah fas'alullah al-firdaus." Kalau kalian memohon kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa surga Firdaus? Karena dia merupakan surga yang tertinggi, surga yang tertinggi. Adapun berlindung dari neraka, maka berlindunglah dari neraka jahanam, karena dia adalah neraka yang paling dasar. Neraka yang paling dalam, neraka yang paling hebat siksaannya. Tentunya nama-nama neraka sangatlah banyak. Ya, ada Saqar, ada Jahim, ada Hawiyah, ya, ada Sa'ir, ya, ada Hutamah, dan juga nama-nama yang lain. Di sini salah satu karakter dari ibadur Rahman adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari api neraka jahanam. Inna 'adzabaha kana gharama. Gharam artinya tetap. Adab neraka itu adalah tetap dan tidak berubah. Tetap dan tidak berubah. Bahkan ya, tetap dan tidak berubah artinya adab neraka itu tidak meninggalkan diri kita. Dia tetap akan menyiksa diri kita. Dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kulit mereka terbakar, kulit itu kemudian dikembalikan seperti semula lalu dibakar lagi. Ya, artinya tidak meninggalkan orang yang diadab. Bahkan adab neraka itu bertambah. Adab neraka bertambah. Kullama khabat zidnahum sa'ir. Setiap api neraka itu berhenti atau ya, tidak lagi berkobar, kami kemudian menambahkannya lagi dengan api yang lain. Ya. Ini merupakan adab neraka. Baik, kemudian di antara ciri ibadur Rahman adalah mereka senantiasa takut kepada neraka jahanam. Mereka belum pernah melihat neraka. Mereka belum pernah melihat neraka, tapi hati mereka dipenuhi dengan rasa takut kepada neraka jahanam. Ini merupakan ciri-ciri hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang senantiasa bertakwa dan konsisten di atas ketaatan. Kemudian doa yang kedua yang disebutkan oleh Allah dalam
ayat ke-74 dari surah Al-Furqan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Doa ini adalah doa yang senantiasa dibaca. Senantiasa dibaca oleh hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Senantiasa dibaca dalam salat mereka, dalam ibadah mereka. Doa ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah membaca Al-Quran. "Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa 'umyana." Orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, diingatkan dengan Al-Quran, maka mereka merendahkan diri dan tidak menyombongkan diri di hadapan Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, jadi doa ini Allah sebutkan setelah bacaan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa dalam membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja? Doa apa saja? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah mengisahkan, Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat ayatu rahmatin illa waqaf yas'alullaha azza wa jalla. Tidaklah beliau melewati ayat tentang rahmat, ayat tentang surga, ayat tentang janji Allah kepada orang-orang bertakwa, ayat tentang kebahagiaan. Rasulullah tidak membaca ayat tentang rahmat kecuali beliau berhenti, lalu kemudian beliau berdoa agar dianugerahi rahmat tersebut. Jadi kalau membaca tentang Rabbana srif Rabbana, misalnya tentang surga, membaca tentang surga, maka Rasulullah pasti berhenti, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam salat sunnah. Ini dalam salat sunnah. Wa idza marra bi ayati adzabin yata'awwadu minha. Kalau beliau melewati ayat tentang azab, tentang siksaan, tentang neraka, maka Rasulullah kemudian berhenti dan berdoa kepada Allah agar dilindungi darinya. Jadi dalam membaca Al-Quran, kita harus senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam salat sunnah ataupun di luar salat sunnah. Ketika kita duduk membaca Al-Quran, kita harus banyak-banyak berdoa. Adapun dalam salat wajib, maka tidak dianjurkan. Adapun dalam salat wajib, maka tidak dianjurkan. Dengan dua alasan. Yang pertama, Rasulullah SAW dalam salat wajib, beliau tidak membaca doa ketika melewati ayat-ayat tentang rahmat atau tentang ayat-ayat azab. Alasan kedua adalah agar tidak memberatkan para makmum. Agar tidak memberatkan para makmum. Bayangkan kalau imam setiap melewati ayat tentang neraka, dia berdoa dulu. Itu akan sangat lama sekali. Baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Dia berhenti. Ya. Karena ya Allah selamatkanlah saya dari neraka, ya dari selamatkan saya pada hari kiamat. Ya, banyak sekali doanya sehingga salat yang tadinya tidak lama menjadi akan sangat lama. Sehingga tidak dianjurkan untuk imam membaca doa dalam membaca ayat-ayat Al-Quran ketika salat. Ini dianjurkan dalam salat sendirian atau dalam salat sunnah ataupun ketika kita membaca Al-Quran. Adapun bacaan setelah membaca Sadaqallahul Azim, maka ini bukan sunnah. Ini bukan sunnah. Apakah boleh diucapkan? Ya boleh-boleh saja, tapi tidak boleh dirutinkan. Tidak boleh dirutinkan karena itu sudah dianggap sebagai sunnah. Ada juga doa
dalam Sunan An-Nasa'i dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di antara sunnah ketika selesai membaca Al-Quran adalah membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah sekali. Hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Jadi membaca doa kafaratul majlis setelah membaca Al-Quran adalah tidak disyariatkan dan tidak disunahkan, karena hadisnya ada hadis yang lemah. Hadis yang lemah sekali. Hadis syadz dan tidak disyariatkan. Tetapi setelah membaca Al-Quran, kita semua tetap disunahkan untuk membaca doa apa saja. Doa apa saja. Di sini atau dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa untuk tiga orang. Rabbana hab lana min azwajina. Pertama untuk istri-istri kita. Pertama untuk istri-istri kita. Yang kedua untuk anak keturunan kita. Yang ketiga untuk diri kita sendiri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa ini pada hakikatnya untuk diri kita, untuk diri kita sendiri. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami untuk diri kita. Tapi pada hakikatnya doa ini juga merupakan doa untuk istri-istri kita, juga untuk anak keturunan kita. Karena kita mengatakan, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang saleh. Qurrata a'yun di sini adalah penyejuk mata atau penyejuk hati. Para ulama mengatakan maksud penyejuk hati dan penyejuk mata atau penyejuk hati di sini adalah orang-orang yang senantiasa taat dan saleh. Orang-orang yang senantiasa taat dan saleh. Karena mereka itulah yang menyejukkan hati-hati kita di dunia maupun di akhirat. Adapun orang-orang yang tidak saleh, maka mereka tidak mungkin menjadi penyejuk mata hati kita. Walaupun di dunia mungkin mereka membanggakan kita. Walaupun di dunia mereka menjadi orang-orang yang viral, yang populer, yang tenar, dibanggakan manusia. Tapi kalau dia tidak saleh, maka di akhirat dia akan menjadi musuh kita. Mustahil menjadi penyejuk mata hati kita. Oleh sebab itu, doa ini tidak boleh hanya menjadi sekedar doa. Tidak boleh hanya menjadi sekedar doa. Tapi harus diikuti dengan amalan. Apa amalan terkait dengan doa ini? Amalannya adalah berusaha untuk mendidik dan membina keluarga kita. Jadi jangan hanya berdoa, ya Allah jadikanlah istri saya dan anak-anak saya sebagai orang-orang yang menyejukkan hati saya, yang menyejukkan mata saya. Jangan hanya berdoa tapi kemudian tidak berusaha untuk mendidik dan membina mereka. Itu merupakan sebuah kelalaian. Oleh sebab itu, marilah kita semua menggabungkan antara doa dengan pembinaan keluarga. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami wahai Allah sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam di sini bermakna teladan. Imam di sini bermakna teladan. Ini menunjukkan bahwa kita hanya jangan berdoa agar memperbaiki orang lain, tapi juga berdoa agar memperbaiki diri sendiri. Ya, jadi ketika kita berdoa agar orang lain mendapatkan hidayah, maka kita sendiri juga hendaknya mendoakan hidayah untuk diri kita sendiri. Dalam doa ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan istri, lalu anak, lalu kemudian doa untuk diri kita sendiri. Mendoakan istri kita, anak kita, baru diri kita sendiri. Padahal doa itu disunahkan
untuk diawali diri kita sendiri, diawali untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita berdoa, sebelum mendoakan orang lain, maka hendaknya mendoakan diri kita sendiri. Sebagai doanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Jadi ketika berdoa untuk orang lain, dahulukan untuk mendoakan diri kita sendiri. Ya, saya seringkali membaca pada syekh, baca buku. Sebelum membaca buku kita berdoa, Allahumma ighfir, Allahumma rida an syekhina. Selalu ditegur. Kalau berdoa jangan dulu mendahulukan guru. Doa itu yang pertama adalah mendoakan diri sendiri, lalu mendoakan kedua orang tua, baru mendoakan guru. Rabbi firli, Allahumma gfirli wa liwalidayya wa li syaikhi atau li masyaikhi. Ya, ampunilah diri saya, kemudian kedua orang tuaku, lalu kemudian orang lain. Jadi jangan mendoakan orang lain baru diri sendiri. Kedepankan diri sendiri baru kedua orang tua. Ya, karena orang tua adalah orang yang paling berjasa, manusia yang paling berjasa pada diri kita sendiri di kehidupan dunia ini. Jadi doa itu sunnahnya mendahulukan diri kita, lalu kemudian mendoakan orang lain, dan didahului dengan orang tua baru guru-guru kita. Tapi dalam doa ini Allah mendahulukan istri, lalu kemudian anak, lalu diri kita. Faedahnya wallahu a'lam, bahwa doa ketika mendahulukan istri dalam doa ini, maka manfaat pertama dan utamanya juga kembali kepada diri kita. Ketika kita mendoakan agar istri kita menjadi wanita yang salehah, itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Manfaat pertama dan utama itu kembali kepada diri kita. Karena istri kita, kesolehan istri kita akan membahagiakan diri kita, di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia istri kita tidak solehah, itu akan menjadi sumber kesengsaraan. Tapi kalau dia solehah, ya itu sumber kebahagiaan. Apalagi di akhirat, dia akan menjadi pemberi syafaat bagi diri kita. Oleh sebab itu, kesolehan istri itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang istrinya solehah, ya, jangan minta yang lain-lain. Ya, jangan minta yang lain-lain. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Demikian pula kalau seorang wanita suaminya adalah suami yang soleh, itu adalah hal yang, ya, itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, sekarang ini subhanallah, seorang wanita itu dilamar saja itu merupakan anugerah. Ya, dilamar saja itu merupakan anugerah. Apalagi kalau sudah dinikahi, itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Apalagi kalau yang menikahinya adalah laki-laki yang soleh, itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Jadi kalau suaminya adalah suami yang soleh, maka harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ya didurhakai, ya, atau diselingkuhi, ya, atau bahkan diomelin. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Karena sekarang ya dengan sedikitnya laki-laki yang siap menikah dan banyaknya wanita yang siap menikah, ini subhanallah, sekedar menikah dengan laki-laki itu merupakan anugerah yang sangat besar. Ya. Jadi kesolehan pasangan, manfaat utama dan pertama kembali kepada diri kita. Makanya di sini Allah mengedepankan penyebutan istri, ya, atau meskipun Allah mendahulukan penyebutan istri, tapi manfaatnya kembali kepada diri kita. Kemudian setelah itu anak kita. Ya, Allah menyebutkan istri dulu, karena sebelum adanya anak, ya, kita beristri terlebih dahulu. Ya. Lalu kemudian setelah itu mendoakan anak-anak kita. Anak-anak juga kita dahulukan daripada penyebutan diri kita, karena kesolehan putra-putri kita, manfaatnya di dunia dan di akhirat kembali kepada diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri.
Kalau di dunia mereka adalah anak-anak yang soleh, mereka akan taat dan berbakti kepada diri kita. Ketika kita meninggal, mereka akan senantiasa mengingat diri kita. Mereka akan bersedekah untuk kita, mewakafkan harta-harta mereka untuk diri kita, kemudian mendoakan diri kita. Jadi meskipun kita telah meninggal dunia, amalan soleh, pahala amalan soleh itu akan senantiasa mengalir kepada diri kita, karena putra-putri kita, cucu-cucu kita akan senantiasa mengingat kita dengan doa mereka, dengan sedekah mereka, dengan umrah dan haji mereka, dan dengan amalan-amalan soleh mereka. Itu semuanya bermanfaat untuk diri kita semua. Sehingga jelaslah bahwa qurrata a'yun, penyejuk mata hati, penyejuk mata dan hati ini hanyalah dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang saleh. Lalu kemudian yang ketiga baru kita menyebutkan diri kita sendiri. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa kepala rumah tangga itu harusnya menjadi teladan. Harusnya menjadi teladan. Jangan hanya meminta anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, tapi diri kita sendiri tidak soleh. Jangan meminta mereka agar rajin ke masjid, tapi diri kita malas-malasan ke masjid. Jangan hanya meminta mereka agar menjadi orang-orang yang banyak bersedekah, tapi diri kita jarang bersedekah. Jadi kalau menginginkan istri dan anak-anak kita sebagai orang-orang yang soleh, maka kita sendiri harus menjadi seorang teladan. Kemudian ayat ini juga menjadi dalil urgennya bagi seorang kepala rumah tangga untuk banyak mendoakan istrinya, untuk banyak mendoakan anak-anaknya dalam sujud-sujudnya, dalam ibadahnya. Jangan sampai tidak saling mendoakan. Karena saling mendoakan ini, saling mendoakan merupakan faktor utamanya adanya saling mencintai. Faktor utama saling mencintai dan menyayangi. Bahkan kelanggengan rumah tangga rahasianya ada pada saling mendoakan. Rahasianya ada pada saling mendoakan. Bahkan kalau seorang istri, suaminya misalnya belum konsisten, masih suka bermaksiat, maka senjata utama baginya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud, dalam salatnya berdoa kepada Allah agar suaminya disadarkan oleh Allah. Sebaliknya seorang suami melihat istrinya belum banyak beribadah, masih banyak kekurangannya, masih ada maksiatnya, maka caranya adalah dia banyak berdoa kepada Allah agar istrinya disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi senjata doa ini merupakan hal yang paling urgen dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini sudah banyak terjadi. Ada seorang istri ketika dinikahkan oleh kedua orang tuanya, ternyata suaminya adalah orang yang tidak salat atau belum salatnya. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian banyak berdoa kepada Allah dalam salatnya, dalam tahajudnya, dalam sujudnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyadarkan suaminya. Ini bukan kisah 1-2 kisah, bukan. Tapi kisah yang sangat banyak. Jadi seorang istri kalau ditakdirkan oleh Allah dengan suami yang belum sadar, maka hendaknya bersabar dan banyak berdoa. Jangan langsung meminta cerai. Sebagaimana yang difatwakan oleh beberapa ustaz. Suaminya belum sadar minta cerai, itu tidak dibenarkan. Hendaknya berusaha terlebih dahulu. Berusaha dengan memberinya nasihat, kemudian berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah pasti mendengar doa-doa kita. Kalau pasangannya belum sadar, berusaha untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelanggengan rumah tangga juga disebabkan oleh faktor doa. Marilah saling-saling mendoakan. Istri kita didoakan,
istri kita juga mendoakan kita, lalu kemudian kita mendoakan anak-anak kita juga mendoakan diri kita. Ini semua merupakan faktor kelanggengan dalam rumah tangga. Kapan terjadi perselisihan, maka senjatanya adalah doa. Doakan. Ya, kapan terjadi pertengkaran, maka senjatanya adalah doa. Insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Karena doa itu adalah senjata ampuh yang khasiatnya tidak ada dalam amalan-amalan yang lain. Jadi doa itu kata Rasulullah SAW, silahul mu'min. Doa itu adalah senjata utama seorang mukmin. Oleh sebab itu marilah kita banyak-banyak mendoakan pasangan kita agar mereka menjadi orang yang soleh, ya, atau wanita yang soleh. Mendoakan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, jamaah yang berbahagia, silakan yang mau bertanya. Kasihkan mic-nya itu. Ya, disilakan. Baik, syukran Ustaz. Tadi masalah ciri ibadur rahman. Yang pertama itu masalah tawadu, ya. Kemudian apabila dijahili, ya tidak dibalas, ya. Bagaimana dengan ajaran masalah kisas? Itu kan mata dibalas mata, telinga dibalas telinga. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan dari Nasrani? Ya, Nasrani ada katanya ajarannya sampai kita dicemooh bahwa kita itu membawa kisas kan. Kemudian Nasrani katanya kalau ditampar pipi kanan diberikan juga pipi kirinya, itu dia dianggap lebih dia. Justru dia mengamalkan ibadur rahman itu. Ya, bagaimana Ustaz itu? Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait dengan sifat ibadur rahman. Ya, mudah-mudahan kita punya waktu untuk mengkajinya insyaallah taala. Terkait dengan sifat ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau orang-orang jahil mencemoh mereka, menjelek-jelekan mereka kemudian katakan salam. Salam artinya assalamualaikum, tidak peduli. Ya, tidak peduli dengan celaan dan cemohan itu. Bagaimana dengan beberapa ayat Al-Quran atau dengan hadis bahwa kalau kita dizalimi maka kita berhak untuk membalas. Ya. Kalau kita dizalimi maka kita berhak untuk membalas. Juga ayat dan hadis tentang kisos. Ayat tentang kisos. Kalau membunuh maka dibunuh juga. Ya. Kalau memotong telinga maka telinganya juga dipotong. Ya. Jawabannya adalah yang pertama. Ya. Bahwa memang sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak peduli dengan cemuhan dan celaan orang-orang yang mencela. Tidak peduli dengan celaan dan cemuhan orang-orang yang mencela. Ya. Terkait dengan kata-kata, Jadi kalau terkait dengan kata-kata, maka mereka tidak peduli dengannya. Kecuali kalau kata-kata tersebut sudah bisa membahayakan dirinya. Jelas ya? Jadi disinkronkan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau kata-kata tersebut bisa membahayakan dirinya, maka di situ dia kemudian membuat klarifikasi atau membuat pernyataan. Atau dia bisa membalas. Kalau sudah bisa membahayakan dirinya. Misalnya ada orang yang menuduh kita macam-macam. Ada orang yang menuduh kita macam-macam. Dan tuduhan ini bisa berdampak kita di penjara, bisa berdampak kita dibunuh. Maka saat itu kita membuat klarifikasi.
Tapi kalau kata-kata itu tidak bisa berdampak apa-apa, kita disesatkan. Kita disesatkan, misalnya itu aliran sesat. Kita disesatkan, dikata-katai, dan itu tidak memiliki dampak negatif apa-apa. Maka salah satu sifat ibadur rahman adalah ya, assalamualaikum. Ya, silahkan berkata, saya tidak mau membalas, tidak mau merespon. Silahkan berkata semaumu, saya tidak akan membalas. Itu sifat ibadur rahman. Jadi orang-orang yang tidak membalas ketika dibantah, orang-orang yang tidak membalas ketika disesatkan, ya, maka itu merupakan sifat ibadur rahman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya hal itu sampai menzalimi diri kita, dalam artian kejahilan orang-orang jahil tersebut, kemudian misalnya tadi membuat tangan kita terpotong, misalnya mereka jahil kepada kita dengan perbuatan membuat tangan kita terpotong, membuat kita mendapatkan bahaya, dipukul, maka kita berhak untuk meminta qisas. Kita berhak untuk meminta qisas. Ya. Dalam Al-Quran, dan hadis juga disebutkan. Ya. Bahkan kalau dibunuh, ya wali kita berhak untuk meminta qisas. Ya, dalam Al-Quran, ya, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abd. Ya, bahwa pembunuhan orang merdeka, ya yang membunuh juga dibunuh. Ya, oleh sebab itu, ya, hendaknya sikap kita. Kalau ada yang mencela kita, yang membantah kita, diami saja, tidak usah respon, tidak usah direspon. Ya. Ini merupakan sikap atau karakter yang sangat mulia. Jelas ya? Baik, barakallahu fikum wa jazakum khair. Baik, jemaah sekalian, sebentar. Ini ada kota amal ini untuk jalan kote. Jadi di kota amal itu digeser-geser saja untuk sumbangan jalan kote setiap subuh kita. Selanjutnya silakan bertanya. Mana tadi? Tadi ada sebelah? Masih lanjut. Ya, terkait dengan tadi agama Nasrani, kalau ditempelin dengan pada pipi kanan, tadahkan lagi pipi kiri, ya ini tentunya hal yang tidak benar. Ini tentunya hal yang tidak benar. Karena dalam Islam kita disyariatkan untuk tetap membela diri sendiri. Dalam Islam kita disyariatkan untuk tetap membela diri sendiri. Ya, dan ini banyak dalilnya, Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Bayangkan. Jika ada orang yang mengambil harta kita, lalu kita mempertahankannya, lalu kita terbunuh, kita mati dalam keadaan syahid. Ya. Jadi dalam Islam tetap ya harus membela diri sendiri. Ya. Jangan kemudian ya menyerahkan diri, dibunuh. Tidak. Kecuali kalau sudah terpaksa. Ya. Tapi kalau selama masih bisa membela diri, silakan membela diri sendiri. Ya. Kalau meninggal ketika membela diri, maka mati dalam keadaan syahid. Ya, silakan tadi yang bertanya. Baik, barakallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Pertanyaan saya Ustaz ini berkaitan dengan doa dalam Al-Quran. Ya. Apakah ketika kita memilih doa-doa dalam Al-Quran itu kita menyesuaikan dengan kondisi kita? Misalnya kalau kita berdoa untuk diri kita yang masih beristri satu, kita bisa merubah teks Al-Quran dari jamak ke mufrad. Kemudian kalau lebih, kita merubah dari mufrad ke jamak. Ya, apakah ini tidak berdosa karena dia adalah ayat-ayat Al-Quran? Kemudian apakah ketika kita misalnya mengucapkan doa Rabbana hablana min azwajina, itu mengandung doa juga untuk diri kita yang sebenarnya kita beristri satu, tetapi karena mengucapkan doa ini
ada keinginan untuk menambah, maka ini tidak berdosa Ustaz. Ya. Seperti itu, barakallahu fiik. Ya. Syukran Ustaz. Lanjut dulu pertanyaan dari Ustaz Hizbullah. Baik. Kasih Ustaz Hizbullah mic-nya. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di mana kekeliruannya orang dalam salat berjamaah di akhir sujudnya, salah seorang jamaah misalnya memperpanjang sujudnya, sudah imam bangkit. Tuh, kadang biasa kan ada kita lihat tuh, biasa sampai-sampai imam assalamualaikum masih sujud. Ya, di mana kekeliruan itu Ustaz? Yang kedua, tentang paaksiru doa ini pada sujud, di mana lebih utama memang, apa dalam sholat jamaah atau dalam sholat sendiri-sendiri, baik sunnah maupun sholat wajib. Karena fenomena yang kita lihat, biasa kadang kita juga dalam sholat jamaah kita masih mau berdoa, tapi ya imam sudah bangkit. Ya, tidak lagi kita berdoa. Ya, bahkan doa yang dianjurkan misalnya Allahumma inni as'aluka husnul khotimah ya muqallibal qulub, itu kita tidak sempat baca, imamnya sudah bangkit. Ya, di salat-salat mana yang paling diutamakan kita banyak bersujud, banyak berdoa. Ya. Kemudian apa namanya? Kita lihat kadang ada contoh yang bagus, misalnya saudara-saudara kita mungkin di Hidayatullah itu betul-betul mereka memanfaatkan waktu sholat itu dengan tumaknina yang bagus, bahkan sujud ya, kalau dulu oleh pendirinya dikatakan ya jangan angkat kepalamu dengan retorikanya ya, sebelum kau pastikan doamu itu diterima oleh Allah. Jadi sehingga mereka lama-lama bersujud itu. Kadang sujudnya itu bahkan mungkin dalam salat lalu mereka itu kadang sampai 10 menit, 15 menit dalam bersujud. Ya. Kira-kira bagaimana pandangan Ustaz tentang ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Fadal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan pertama terkait dengan doa tadi. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ini kan doa, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri atau pasangan-pasangan dan anak cucu yang menjadi penyejuk mata kami. Apakah doa ini boleh diubah kalau masih punya satu istri? Ya. Kalau masih punya satu istri, diubah satu istri doanya. Ya. Untuk diri sendiri, Rabbi habli ya, min zawji ya, wa dhurriyyati. Ya. Jawabannya boleh, boleh. Selama ya boleh mengubah doa Al-Quran dengan kata ganti, ya kata ganti saya menjadi kami atau kami menjadi saya. Jama' menjadi mufrad dan mufrad menjadi jama'. Alasannya apa? Karena ketika kita berdoa dengan ayat Al-Quran, maka saat itu kita tidak membaca Al-Quran. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Walaupun ini ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi ketika kita bacakan dalam bentuk doa, maka dia bukan ayat Al-Quran. Ya, dia tidak dianggap kita sedang membaca Al-Quran. Jadi tidak perlu misalnya berwudu, tidak perlu misalnya yang lain-lain, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Karena ia sudah dalam bentuk doa. Bahkan membaca ayat kursi sebagai zikir pagi dan petang tidak perlu disyaratkan doa dalam banyak mazhab. Kenapa? Karena ketika kita membaca ayat kursi pada zikir pagi dan petang, itu bukan kategori kita membaca Al-Quran, tapi kategorinya pada apa? Pada zikir. Ya, makanya wanita haid dalam mazhab Syafi'i, walaupun mereka mengatakan wanita haid tidak boleh baca Al-Quran, tapi ketika ayat Al-Qurannya adalah zikir, maka mereka tetap membolehkan. Karena niatnya bukan baca Al-Quran, tapi zikir. Demikian pula doa, termasuk doa. Nah, kalau masih beristri satu, boleh-boleh saja silahkan. Ya, boleh-boleh saja. Tapi
kalau seandainya mau baca doa juga dengan Rabbana hab lana min azwajina, maka itu juga dibolehkan. Itu juga dibolehkan. Ya. Walaupun bentuk jamaah dari istri-istri kami, tidak ada problem. Ya. Karena dari istri itu, ya, itu juga tidak ada problem. Ya. Bahkan orang yang belum menikah tetap dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Orang yang belum menikah tetap dianjurkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Agar masa depan, ketika di masa depan menikah, dia memang dianugerahi istri yang saleh dan saleh. Jadi yang belum menikah saja tetap dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Apalagi orang yang baru beristri satu misalnya. Nah, itu tetap bahkan lebih dianjurkan. Ya. Apalagi yang beristri banyak lebih dianjurkan lagi untuk berdoa dengan doa ini. Ya. Jadi silakan, ya, bisa dirubah, bisa juga tidak diubah. Rabbana hab lana min azwajina. Ya. Jadi bisa juga diubah, Rabbi habli min azwaji wa dzurriyyati qurrata a'yun, bisa juga tidak diubah. Silakan dibaca Rabbana hab lana. Apalagi misalnya dibaca doa ini dalam sujud dan kita menjadi imam. Nah, itu kan doa kita untuk semuanya. Ya, doa kita untuk semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam, baru kemudian bangkit dari sujud. Nah, doa ini untuk semuanya. Ya. Jelas ya Pak ya, insyaallah ya. Jadi bujang saja, gadis saja, bujang dan gadis dianjurkan untuk baca ini. Ya. Apalagi bagi yang sudah beristri, ya, beristri satu atau banyak, itu lebih dianjurkan lagi. Kemudian pertanyaan dari Ustaz Hizbullah terkait dengan orang yang sujudnya lama, imam sudah salam dia masih sujud. Kita katakan ini batal salatnya. Seorang makmum tidak boleh terlambat dari imam, tidak boleh terlambat dari imam dalam 2 rukun. Kalau imam sudah melewati 2 rukun, makmumnya masih di tempat semula, maka batal salat. Terlalu lambat. Dia masih sujud, imamnya sudah bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru kemudian bangun dari sujud. Dia ini terlambat salat. Kenapa? Karena dia sudah terlambat dari dua rukun. Ya, ketika imam bangun, rukun pertama adalah tasyahud, duduk tasyahud dan bacaan tasyahud, kemudian salawat kepada Rasul, lalu kemudian salam. Salam ini rukun. Ya, jadi dia terlambat 3 rukun dan itu salatnya sudah tidak sah. Ya, dia harus mengulang salatnya. Ya, jelas ya? Ya, jadi kalau terlambat 2 rukun, nah itu tidak boleh. Terlambat 2 rukun tidak boleh. Jadi ya, tidak boleh. Tapi kalau dia sujud lama, kemudian imamnya naik membaca Al-Fatihah, ya, dia kemudian naik, dia naik ketika imamnya membaca misalnya Maliki Yaumiddin, ya karena dia baru naik, ya, itu tetap tidak batal salat. Tapi kalau imamnya sudah ruku, kita katakan batal salatan. Ya, dia naik, imamnya sudah ruku, kita katakan batal salat. Batal salat. Kenapa? Karena sudah melewati beberapa rukun. Rukun berdiri, rukun baca Al-Fatihah, lalu ruku. Ya, sudah melewati tiga rukun. Itu kaidahnya dalam pendapat mayoritas ulama. Baik. Nah, adapun kalau terlambat lama, walaupun tidak terlambat 2 rukun dan lebih dari 2 rukun, maka itu dimakruhkan. Itu dimakruhkan. Jadi tidak boleh kemudian lama baru mengikuti imam, tidak boleh. Yang paling baik adalah ketika imam mengatakan Allahu Akbar, barnya kita langsung naik, kita langsung mengikuti imam. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ketika dahnya itu ya hamidah, kita langsung mengikuti imam. Itu yang paling baik. Jadi gerakannya imam itu harus diikuti saat itu juga. Ya. Gerakannya imam harus diikuti saat itu juga. Adapun mendahului imam maka hukumnya haram. Mendahului imam hukumnya haram. Atau terlambat dari imam lebih dari 2 rukun, maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram dan salatnya tidak sah. Adapun gerakannya sama dengan imam bersamaan, maka itu hukumnya makruh. Ya, kalau bersamaan, itu hukumnya makruh. Kalau terlambat sekali dari imam, maka itu hukumnya makruh. Tapi kalau mengiringi secara langsung, itu yang sunnah. Ya. Allahu Akbar, bar itu kita langsung bangkit, itu
hukumnya sunnah. Ya, jelas ya, itu terkait dengan keterlambatan dari makmum. Kemudian selanjutnya terkait dengan salat mana yang paling utama untuk banyak berdoa. Yang pertama adalah salat wajib. Salat dalam sujud ya, salat wajib. Tapi doa dalam sujud itu hendaknya cukup baca satu doa. Cukup baca satu doa. Maksud saya imam ya. Maksud saya imam. Kalau jadi imam, maka dalam sujud itu cukup baca satu doa. Ya, cukup baca satu doa. Misalnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dan membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cukup baca satu doa. Kenapa baca satu doa? Karena dalam salat wajib kita tidak boleh memperberat para makmum. Ya, kalau sujudnya sampai 10 menit itu memberatkan. Ya, kalau sujudnya sampai 10 menit dalam salat wajib, salat berjamaah wajib, itu kenapa memberatkan? Karena itu akan memperpanjang salat. Sedangkan dalam salat ada orang sakit, ada orang tua yang tidak bisa sujud lama, ada orang yang sibuk, ya, ada orang yang sibuk. Jadi dalam salat wajib itu hendaknya pertengahan, Ya, jadi kalau sujud 2 menit itu paling lama, kalau salat 2 menit itu hendaknya paling lama 2 menit. Ya, tidak usah kemudian lama-lama. Karena itu akan ya membuat para makmum akan mengeluh ya, kepanjangan. Ya, itu dalam salat wajib. Adapun dalam salat sunnah, salat tarawih berjamaah, ya, apalagi salat tahajud, maka silakan tergantung kesepakatan, mau sujud 10 menit, 5 menit silakan. Ya. Ya, mau sujud 10 menit, 5 menit silakan. Ya. Jelas ya, ini dalam salat tahajud atau salat tarawih misalnya, ya itu silahkan. Adapun ketika salat sendiri, maka silakan, itu urusan kita. Salat sendiri itu kita mau sujud 1 jam, ya itu tidak ada problem. Ya. Ya, kita mau sujud 40 menit, 50 menit, itu tidak ada problem. Ya. Ya, ada seorang syekh yang bercerita, dia ke Mekah dan salat di samping Ka'bah. Ada orang di sampingnya sujud hampir 1 jam. Sujud hampir 1 jam. Sampai-sampai syekh ini mengatakan, ini orang ini sudah meninggal atau belum? Ya. Ketika mau kode, ini sudah meninggal atau tidak ini? Ketika dia mau kode, orangnya bangun. Ya, bayangkan, sujud hampir 1 jam. Ya, ini juga diperbolehkan. Tapi sendiri. Tapi ketika sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah ya jangan lakukan. Ya, karena orang mungkin akan meninggalkan diri Anda sendiri. Ya, kalau seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan budaya yang lama, kita sudah sebutkan budaya lama sekali jangan. Ya. Gitu ya. Iya, kalau begitu ya, kalau sujudnya lama sekali ya hendaknya juga jangan terlalu seperti itu ya. Ya, karena hal itu akan memberatkan para makmum. Ya. Ya, sedang-sedang ya. Dan sebagaimana dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallah. Ya, saya satu lagi Ustaz. Tadi disampaikan kalau doa untuk utamakan diri kita sendiri, kemudian istri dan anak. Tapi bagaimana makna ada yang mengatakan bahwa kalau kita mendoakan seseorang, itu artinya doa itu berbalik untuk kepada diri kita sendiri. Termasuk misalnya kalau kita bersedekah, tidak perlu kita mohon dia untuk doakan kita, tapi kita doakan mereka yang kita beri sedekah, bahagia, sejahtera, sehat walafiat dan rezeki. Artinya itu berbalik ya. Satu. Yang kedua, tentu ada doa yang kepada orang banyak untuk bukan muslim di Indonesia aja, untuk seluruh dunia juga.
muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya, apa arti makna itu semua? Oke, terima kasih. Doa-doa yang pada umat yang lebih banyak. Beliau mengatakan, bertanya tentang doa, bahwa doa kepada orang lain itu kembali kepada diri kita sendiri. Memang benar bahwa doa itu kemudian akan ditanggapi oleh malaikat dengan ucapan, semoga kamu juga mendapatkan doa yang semisal itu. Jelas ya? Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi qala lahul malak walaka bimithlih. Siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya ketika dia tidak ada, maka para malaikat mengatakan, semoga Anda juga mendapatkan doa yang semisal itu, atau ya anugerah yang semisal itu. Ini tentunya ketika kita mendoakan orang lain. Ya. Tapi tadi kalau kita mendoakan orang lain dengan diri kita sendiri, maka kita harus dahulukan diri kita. Jelas ya. Jadi misalnya kan ada juga doa tanpa harus mendoakan diri kita. Ya, misalnya kita mendoakan sahabat kita yang bangkrut misalnya, ya Allah, ya, lepaskanlah dia dari kebangkrutan. Ya, kita sendiri tidak bangkrut, tidak perlu kemudian mengatakan, ya Allah, lepaskanlah saya dan dia dari kebangkrutan. Jangan, cukup doakan dirinya. Ya. Adapun kalau doanya digabung dengan kita, doa untuk diri kita, doa mendoakan ampunan agar Allah masukkan kita ke dalam surga dan juga dirinya, ya, maka didahului dengan diri kita, Allahumma gfirli atau Allahumma gfir lana wali walidina walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Jadi kalau kita mendoakan seluruh kaum mukmin dan mukminah di seluruh dunia, maka para malaikat akan kembali mengatakan kepada kita, semoga Allah juga memberikan ya anugerah yang Anda doakan ini untuk diri Anda. Jelas ya? Tuh, ya. Jadi memang harus banyak berdoa untuk diri kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya, mendoakan diri kita sendiri dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya, kalau kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat juga semuanya, maka ya, itu akan menjadikan hati kita bersih dan mencintai orang-orang mukmin dan mukminah, orang-orang muslim dan muslimah. Barakallahu fikum. Ya, saya kira ini Ustadz, karena ini jam 6 lewat, mau jam 6.20 dengan 7. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum terlambat. Ini saja saya tidak kasih waktu duluan.